Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus, rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan ngaji tafsir Al-Quran pada malam Ahad kali ini, kita terlebih dahulu untuk niat i'tikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita masih separuh daripada keterangan yang berkaitan tentang kisah penciptaan terciptanya Nabi Adam alaihissalam. Kemarin kita sudah kasih note atau kasih garis bawah bahwasanya cerita ini memang mungkin saja tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis, tapi bersumber dari saudara-saudara kita yang memegang kitab Taurat dan Injil, yaitu namanya Israiliyat. Makanya kita sampaikan penting yura penting, ora penting tapi rasane penting. Maka mohon maaf kalau 2 atau bahkan mungkin 3 episode bisa bercerita tentang ceritanya Nabi Adam. Muga-muga wonten manfaate, bukan hanya sekedar gedabrus. Karena yang kita pakai juga dari kitab Hadaiqur Rauhi war Raihan, yang mana beliau juga ambil dari kitab-kitab tafsir yang lainnya. Ada tafsir Qurtubi, tafsir Tabari, tafsir Ruhul Bayan, dan lain-lainnya, banyak sekali. Nah, kemarin kita sudah sampai pada sesi cerita bahwasanya Nabi Adam itu made in mana, produk pabrikan mana, kan beliau dikatakan diambil daripada intisari tanah yang ada di dunia ini, di bumi ini, dicikok, dicomot. Singkat cerita, yang dipertanyakan proses pembuatannya Nabi Adam sampai jadi manusia itu gimana? Nah, ada beberapa pendapat. Yang pertama mengatakan bahwasanya proses atau pabrikannya itu ada di langit dunia. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan fi jannatin min jannatil ardi, bahwasanya beliau itu diproses sampai menjadi manusia itu berada di sebuah perkebunan atau pertamanan, tapi bagiannya daripada bumi, kayak kebun ngoten niku ya. Kalau istilah mungkin sekarang ya hutan atau taman kota kayak gitu-gitu mungkin ya. Tapi ra ono slorodane. Itu taman kanak-kanak niku. Lalu yang ketiga dan yang mana menjadi rujukan banyak ahli tafsir, beliau mengatakan annahu khuliqa fi jannati Aden. Beliau itu memang asli produk surganya surga Aden. Makanya kita ini sebenarnya keturunan orang surga. Maka Allah punya proyek besar-besaran sayembara sapa sing pengen balik ning swarga, ati Allah wa atiur Rasul, taat marang Gusti Allah lan taat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man aba, kalau tidak mau ya wis fal yadkhulin nar, silakan masuk neraka. Pun singkat cerita, ketika proses hampir selesai, hampir matang. Nah, ini cerita lanjutannya. Maka kan diceritakan adonan penciptaan Nabi Adam itu diguyur hujan kesedihan selama berapa tahun? 39 tahun. Kan ngoten nggih? Terus nggih. Lalu 1 tahun yang terakhir diberi hujan yang bernuansa kebahagiaan. Di situ bisa diambil pelajaran apa? Inna ma'al usri yusra. Setiap daripada kesusahan pasti ada kemudahannya. Dan sudah sewajarnya manusia hidup di dunia ini boten saged leha-leha. Sak sugih-sugihe wong iku ya wong sinawang. Tenggoe sampean, Anda misalnya lihat saya ngajar seperti ini enak ya. Di posisi menjadi orang, jadi imam, dihormati. Lah jare sapa enak tak jawab. Jadi nek dadi imam yang drodosan nek maca ayate keliru, ngisin-ngisine ora. Begitu juga kami nyawang Anda menjadi santri, enak yo. Zaman mondok kae Masya Allah, dolanan tok isine ngaji turu barokah. Sampeyan jawabnya ngono, jare sapa Gus? Ngapalno Quran, ngapalno Alfiyah, maca rotib wiridan terus ora ana lerene. Urip wong
wong sinawang. Orang kaya melihat orang napa? Boten kere, orang yang kurang berkecukupan itu juga sama. Delok wong kere nak ya, ora patek mikir perusahaan, enggak mikir saham naik turun ya. Bagaimana menjaga ya, uang ini biar tetap investasinya jalan. Belum nanti kalau dicuri orang atau lagi dicuri oleh sekretaris pribadinya. Ini mikir. Begitu juga soal wong kere nek nyawang wong sugih, napa weh enake ongkang-ongkang sikil duit moro. Wong sinawang. Lah sing sugih nek mboten saged menikmati daging kambing gitu karena kolesterol, karena napa darah tinggi, sakwalike sing kere mboten saged menikmati pizza ataupun napa makananku apa Mas Taufiki carbonara misalnya seperti itu ya. Piye nih wong miskin diaturi carbonara nggih mangke mokek to. Mangan keju tok nih. Mboten nonton sausnya ndak ada apanya kan gitu. Begitu juga sebaliknya. Masya Allah, urip niku wong sinawang dan semuanya punya masalahnya sendiri karena manusia memang sudah dari ciptaannya harus menanggung banyak kesusahan untuk tetap survive. Nah, untuk tetap survive, bertahan sampai nanti di akhirat sukses menjadi orang gagal pun. Lalu ketika Nabi Adam sudah prosesnya agak matang, diceritakan di sini wa kanatil malaikah yamurruna alaihi wa yata'ajjabuna min husni suratihi wa tuli qamatihi. Para malaikat kemudian injeng-injeng atau kepo dengan Nabi Adam yang belum sepenuhnya jadi karena masih berupa apa? Adonan tapi sudah ada bentuknya. Mereka melewati Nabi Adam dan mereka terheran-heran, wah Masya Allah ini makhluk apa ini nanti namanya kan gitu. Ta'ajab karena Allah menciptakan sesuatu yang sangat berbeda dengan ciptaan-ciptaan sebelumnya. Ya sampean ada HP terbaru gumun ya. Saya kayak dulu kita beberapa tahun lalu kalau pegang HP iPhone 14 Pro Max itu Masya Allah. Kalau sekarang biasa. Sekarang biasa, konco-konco media kemarin megang laptop yang hanya harga 3 juta itu sudah bangga dulu ya. Kalau sekarang 20 juta harus bro kan gitu. Jadi semuanya takjub dengan inovasi dan makhluk keluaran terbarunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan mereka juga terheran-heran dengan tingginya Nabi Adam. Li'anna tulahu kana khamsami'ati dhira'. Diceritakan tingginya beliau Nabi Adam itu 500 dhira. Nah, di sini kita sampaikan 500 dhira itu kira-kira kalau dikonversi ke meter sekitar 310 meter. Sak dawane dalan. 300 meter niku pong niku. Nah, mboten cagak, mboten napa. Mboten gedung, orang. Nah, tapi di situ saya kasih catatan bahwasanya di riwayat yang sahihah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari diceritakan bahwasanya Kanjeng Nabi bersabda khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna dhira'an. Allah menciptakan Nabi Adam tapi tingginya 60 dhira'. Lah, kalau yang seperti ini Israiliyatnya mengatakan berapa tadi? 500 dhira', yaitu 300 meter. Dengan Kanjeng Nabi ngendikan 60 dhira', kira-kira 37 meter. Maka yang kita ambil yang mana? Ya yang didawuhkan Kanjeng Nabi, karena kita punya panutan, kita punya imam, kita punya qudwah. Kanjeng Nabi ngendikan dure Nabi Adam itu 60 dhira', sekitar 37 meter. Maka apa yang dikatakan oleh Israiliyat, apa yang ada di dalam Taurat dan Injilnya orang-orang ahli kitab, jangan kita gubris, jangan kita ikuti, karena Kanjeng Nabi sudah memastikan tingginya Nabi Adam adalah 60 dhira'. Nah ini loh cara menggunakan dalil. Ojo sampai wah sing salah Kanjeng Nabi ku, Kanjeng Nabi rak tau ketemu, sing bener 500 dhira'. Lah iki umat model apa kowe? Dikandani nabine kok malah ngeyel. Pun. Kita lanjut nggih. Lalu kemudian dikatakan wa kana ra'suhu yamassus sama. Bahkan saking tingginya Nabi Adam di versi Israiliyat dikatakan kepalanya Nabi Adam itu sampai menyentuh langit.
walam yakunu ra'au qabla dzalika suratan tasyabuhaha, dan mereka belum pernah melihat makhluk yang mirip-mirip seperti Nabi Adam. Oh, ini ceritanya para malaikat terheran-heran dengan bentuk fisiknya siapa? Nabi Adam, karena makhluk baru, inovasi baru. Lalu kemudian ternyata di gerombolan malaikat tersebut juga ada musuh bebuyutan kita, yaitu iblis alaihi la'nah, bukan rahmatullah alaihi, alaihi la'nah. Iblis lalu kemudian mengatakan seperti ini, li amrin ma khuliqta, weh, kan belum ada namanya nih ya, kamu itu diciptakan Allah untuk apa sih sebenarnya? Kok dadak Gusti Allah bikin kamu? Lalu iblis itu ya jan pawaan nakal, tsumma darabahu biyadihi fa idzan huwa ajwaf. Lalu kemudian ditutuki Nabi Adam, fisiknya ditutuki sama iblis. Ternyata kosong melompong, enggak ada apa-apanya. Karena masih bentuk apa? Adonan. Ibarat kayak patung ngoten lho ya. Belum ada isinya lho, jebule ngger ngene tok. Jebule ngger kaya kentongan. Lalu kemudian saking keponya dia kurang ajar. Fadakhala min fihi wa kharaja min duburihi. Dia saking keponya dengan ciptaannya Allah yang namanya manusia ini, dia masuk ke mulutnya Nabi Adam. Waktu itu Nabi Adam belum sepenuhnya jadi manusia. Masuk ke mulutnya Nabi Adam, keluarnya dari dubur. Nah, itu makanya dubur itu memang jalan terjelek itu. Sudah gak usah dimasukin apa-apa. Tempat keluarnya kotoran dan tempat keluarnya iblis. Nah, makanya kalau na'udzubillah ada orang yang fetishnya jelek, yang terangsang ketika berhubungan suami istri dengan cara harus lewat dubur, wah itu tenan. Menutup jalan iblis. Menutup jalan iblis. Jangan itu gak diciptakan untuk itu, gak diciptakan untuk itu. Pun dia saking keponya lihat isi dalam tubuhnya Nabi Adam, masuk lewat mulutnya Nabi Adam, keluar dari mana? Dubur. Lalu kemudian dia bertanya sama kawan-kawannya daripada para malaikat, karena dulu iblis itu tongkrongan mewah, yaitu bersama para malaikat. Hadza khalqun ajwaf la yathbut wa la yatamasak. Para malaikat, tadi saya sudah masuk nih, keliling mencoba melihat-lihat isi daripada makhluk yang diciptakan oleh Allah yang namanya manusia ini. Ternyata isinya tidak ada apa-apa, kosong melompong. Ya, didorong yo tiba, dikeplak yo menang bae kan gitu kan. Lalu kemudian dia bertanya kepada para malaikat, ara'aitum in fuddila hadza 'alaikum ma antum fa'ilun. Wahai para malaikat, ini makhluk kosong enggak ada apa-apanya. Seandainya Allah muliakan dia mengalahkan kalian bangsa para malaikat, apa yang akan kalian lakukan? Itu pertanyaan provokatif ya, sudah berusaha ngompor-ngompori. Lalu kemudian ya namanya malaikat ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu mengikuti perintahnya Allah. Apa jawab malaikat? Nuti'u rabbana, kami pasti ngikutin Allah. Ya sudah, kalau memang dia jatahnya dimuliakan ya mulia saja, walaupun mengalahkan kami bangsa para malaikat. Lalu kemudian karena iblis gak punya konco untuk propaganda ini, faqala fi nafsihi, dia kemudian ngomong batin di dalam hati. Bayangkan kayak di sinetron ya, dendam tapi tidak disampaikan. Di sinetron kan kerungu dendamnya itu ya, pemirsa bisa melihat mendengar dendamnya, tapi orangnya pemerannya ngomong enggak. Ini sama, iblis juga sama. Wallahi wallahi la uti'uhu in fuddila alayya wala in fuddiltu alaihi la uhlikanna. Demi Allah, bisa. Itu sudah jelas-jelas musuhnya Allah, masih sumpahnya demi Allah. Demi Allah saya tidak akan taat sama Allah dalam hal memuliakan siapa? Nabi Adam. Kalau dia sampai dimuliakan oleh Allah, saya nggak akan taat sama Allah. Kalau itu terjadi, la uhlikana, awas. Sebentar lagi akan datang masa kehancuranmu, kayak gitu. Dendam kesumat sama Nabi Adam jauh sebelum Nabi Adam sempurna jadi manusia. Lah kemudian namanya orang nakal, orang yang enggak suka, wajama abuzaqahu fi famihi wa alqahu alaih. Lalu kemudian dia mengumpulkan air ludahnya,
lalu kemudian dia idukan diludahkan ya, diludahkan ke arahnya Nabi Adam. Lalu kemana itu arah jatuhnya ludahnya si iblis? Fawaqa'a buzaqul la'in ala maudhi'i surrati Adam alaihissalam. Maka air ludahnya iblis jatuhnya tepat di pusar niku udele Nabi Adam alaihissalam. Nah, Allah tahu hasil kreasi, hasil ciptaannya yang namanya calon manusia diidoni sinten wau? Nah, diidoni iblis pasti bawa pengaruh jelek. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah? Amarallahu Jibril. Allah perintahkan Jibril untuk apa? Qawwara buzaqal la'in min batni Adam, untuk melubangi bekas air ludahnya iblis yang ada di perutnya Nabi Adam, lalu kemudian dikerok. Dan sekarang sampai kita ya udele niku mesti wonten ya agak bentuk cekung, kejaba bodong niku lagi. Atau tali pusari kurang sempurna le motong. Lalu kemudian anehnya setelah dikeluarkan itu tadi bekas air ludahnya iblis di perutnya Nabi Adam, sehingga perutnya Nabi Adam ada yang namanya pusar. Wa khalaqallahu min tilkal qiwarah kalban. Dari situ Allah ciptakan hasil buangannya tadi menjadi anjing. Makanya anjing itu punya 3 sifat. Apa itu? Fa umsuhu bi Adam likaunihi min tin. Anjing tersebut itu lulut itu napa? Jinak sama Nabi Adam. Kenapa? Karena dia adalah aslinya bagiannya siapa? Bagian daripada tubuhnya Nabi Adam. Makanya anjing itu kadang sifatnya lebih bersahabat daripada manusia, lebih setia daripada manusia. Anjing kamu anjing kan nggak masalah dia. Loh, ngapunten nggih, leres kan? Bahkan di cerita yang populer di Jepang ada anjing yang setiap hari ketemu majikannya, lalu kemudian majikannya mati, dia masih setia menunggu. Itu anjing. Kenapa dia sampai seperti itu? Unsuhu likaunihi min tinihi. Karena dia termasuk bagian daripada dulu ciptaannya siapa? Nah, ciptaan bentukannya tubuhannya Nabi Adam, hanya saja terkena ludahnya iblis. Wa tulu sahrihi fil lail min athari masih Jibril alaihi salam. Lalu anjing itu kalau malam nggak pernah tidur, jarang tidur, melean, makanya bisa menjadi hewan apa? Hewan untuk menjaga keamanan rumah. Kenapa? Ya karena dia terkena daripada tangannya Jibril alaihi salam. Kena setan, kena malah malaikat. Di dirinya ada sisi positif dan negatifnya gitu. Nah, dia menjadi seakan-akan kayak ahli taat. Makanya anjing yang dikirimkan untuk menjaga siapa? Ashabul Kahfi itu dari anjing, bukan manusia. Setia dia, setia. Nah, wa'adduhul insan wa ghairihi wa adahu min ghairi khiyanah min athari buzaqil la'in. Sementara kalau sampai anjing itu menggigit manusia atau menyerang hewan lain, itu atau dalam istilah lainnya, kenapa anjing itu buas, ya kan gitu? Kenapa anjing itu galak? Ya karena dia pernah menjadi tempat diludahinya iblis. Pasti pengaruh, Pak. Anda itu juga sama. Kalau temennya baik, insya Allah amaliyahnya ikut baik. Tapi kalau temennya jelek, koncone nakal, nggih insya Allah sing akeh potensi nakalnya juga banyak. Kalau di qasidahnya Imam Haddad apa? Wasahib dzawil ma'rufi wal ilmi wal huda wala tashab wajanib wala tashab hudita maniftatan. Bertemanlah dengan orang-orang yang ahli hidayah, orang-orang yang takwa, yang ahli ilmu, ya. Tapi jangan sampai kamu berteman dengan orang yang keimanannya rontoh, keimanannya jelek atau amalnya jelek. Pasti lama-lama kamu akan terkena imbasnya. Itu cerita daripada anjing dan Nabi Adam. Lalu singkat cerita, di sini Al-Imam Muhammad Amin Al-Harari menyebutkan wa khuliqa Adam ba'dal 'asri yaumal jum'ah.
Penciptaan Nabi Adam itu diciptakan sorenya hari Jumat. Makanya sore hari Jumat itu termasuk waktu mustajabah. Di kalangan ahlu sunnah wal jamaah dikatakan sa'ah Fatimiyah. Jamnya Sayyidah siapa? Fatimah. Kenapa? Di situ Sayyidah Fatimah itu mendapatkan isyarah dari Rasulullah SAW bahwa di antara waktu yang paling mustajab doa banyak terkabulnya itu ketika dipanjatkan ketika mepet-mepet maghrib malam Sabtu, Jumat sore malam Sabtu. Nah itu jangan sampai ditinggalkan. Kalau Anda buka kitab Ihya Ulumuddin itu khilaf para ulama, dari waktu Jumat yang paling barokah itu yang mana? Ada yang mengatakan waktu fajarnya, ada yang mengatakan ba'da subuhnya, ada yang mengatakan pas khotib berkhutbah, dan yang paling banyak mengatakan sa'ah Fatimiyah. Sa'ah Fatimiyah. Dan memang hari Jumat adalah sayyidul ayyam, pimpinannya para hari-hari yang ada di bumi ini. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis kalah semuanya dengan hari Jumat. Dan maka dari situlah Nabi Adam diciptakan di hari Jumat. Dan mungkin ada pertanyaan, Kanjeng Nabi kok nggak dilahirkan sekalian di hari Jumat biar tambah mulia? Beda kasus. Nabi Adam dimuliakan karena diciptakan di hari Jumat. Memang dari sononya hari Jumat itu keren. Nah, kan ngoten. Tapi kalau Kanjeng Nabi kenapa lahir malam hari Senin? Kenapa? Karena kalau Kanjeng Nabi lahir di hari Jumat, maka kita punya anggapan, Kanjeng Nabi itu mulia kan karena lahirnya hari Jumat. Tapi kalau Senin, enggak, Kanjeng Nabi itu mau lahir hari apapun enggak masalah, pasti tetap lebih mulia. Kenapa beliau enggak lahir di bulan Ramadan Kanjeng Nabi? Ya karena itu tadi, mau lahir bulan apapun enggak masalah, Kanjeng Nabi tetap mulia. Berarti waktu, bulan dan hari yang mana Kanjeng Nabi dilahirkan di situ itu adalah waktu yang berkah karena sebab kanjeng Nabi, bukan waktunya yang memberi berkah kepada Kanjeng Nabi. Ya gitu, paham sampean? Ya, misal konco sini, Anda kok bisa menjadi istimewa? Oh iya, karena saya lahir Jumat Kliwon misalnya. Misalkan di sini kan percaya weton ya, Jumat Kliwon kalau hitung-hitungan Jawa ini wah sukses ini pasti. Apalagi berjodoh dengan Ahad Legi misalnya. Misal ya, itu pasti sukses dunia akhirat kan gitu kan? Nah itu berarti orang ini mulia bukan karena pribadinya, tapi karena hari dan waktunya. Paham sampean ya? Nah makanya ini Nabi Adam juga kemungkinan diciptakan di hari Jumat karena hari Jumat adalah sayyidul ayyam. Lalu kemudian wasummiya bi Adam. Kenapa Nabi Adam disebut dengan Adam? Nah, disebut dengan nama Adam. Adam ini bahasa apa? Ternyata dijawab sama Syekh Amin Al-Harari, likaunihi min adimil ardi li'annahu mu'allafun min anwa'i turabiha. Nabi Adam disebut dengan Adam karena Adam itu dari bahasa Arab adimun. Adimun itu artinya wajah, permukaan, dan ini cocok dengan namanya Nabi Adam karena Nabi Adam itu tercipta tubuhnya daripada comotan-comotan tanah-tanah yang ada di permukaan bumi gitu loh. Nah itu sesuai dengan asal usulnya. Lalu kemudian kita sampai pada cerita tentang bagaimana proses masuknya ruh atau nyawa di dirinya Nabi Adam. Amarahu ta'ala ayyadkhula fihi faqala ruh mawdi'un ba'didul qa'ri muzlimul madkhali. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ingin mengisi Nabi Adam, ya, tubuhnya Nabi Adam tadi, adonan dari tanah tadi dengan nyawa, maka nyawa itu diperintahkan oleh Allah, hei ruh, kamu sekarang sudah saatnya masuk ke tubuhnya Adam biar Adam bisa hidup. Apa jawabannya? Allah, ya Allah, ini tempat baru, ini jasad baru, di dalam jauh sekali ini, gelap, nggak ada apa-apa, masa saya masuk ke sini? Nah, roh itu kan sebenarnya dari kita semua ini kan sebenarnya kontak sama Allah lewat roh kan.
bukan lewat jasad ini. Jasad ini hanya perantara, ya. Sebenarnya kita punya koneksi karena punya roh itu tadi. Nah, roh itu juga sama. Ketika disuruh Allah untuk masuk ke tubuhnya Nabi Adam, itu juga sempat agak menolak. Ya Allah, ini tubuh peteng dedet, gak ono padang-padangnya belas. Sementara roh itu biasanya suka yang terang-terangan gitu, suka cahaya, suka dengan dekat dengan Allah kan gitu. Enggak mau ya Allah, enggak mau. Faqala lahu thaniyan udkhul. Kamu tuh diperintah, ayo segera masuk, jangan nolak. Sampai yang ketiga kali akhirnya Allah perintahkan, faqala kadzalik. Ketika yang ketiga kali Allah suruh roh untuk masuk ke tubuhnya Nabi Adam, baru dia jawab, adkhulu kurhan. Ya Allah, saya bersedia masuk, tapi saya masuk dengan terpaksa. Tapi ingat, wa akhruju kurhan. Nanti kalau saatnya saya keluar dari tubuhnya Adam, saya juga akan keluar dengan keadaan yang terpaksa. Maksudnya bagaimana? La yakhruju minal badni illa kurhan. Pasti keluarnya rasanya sakit. Paham sampean? Makanya kalau sakaratul maut niku dengan tingkahnya masing-masing ya. Contohnya orang-orang non lah, orang-orang kafir itu. Wah, kejet-kejet sampai berjam-jam bahkan berhari-hari gak mati-mati. Berbarane mati ini kesamplok pintu terus mati. Iya, artinya roh itu sudah punya janji gitu loh. Saya dulu dimasukkan secara paksa di dalam tubuhnya Nabi Adam, otomatis masuk ke anak keturunannya. Nanti kalau mati juga keluarnya dengan cara yang menyakiti si yang punya tubuh. Nah, sak soleh-soleh wong ya, sak levelnya Kanjeng Nabi saja itu juga merasakan sakaratul maut yang begitu dahsyat. Sakit itu. Mati itu sakit. Israel sendiri di dalam beberapa riwayat disebutkan ketika dia mencabut nyawanya sendiri nanti di akhir zaman, kan nanti sudah kiamat toh, semua mati semua, sampai Allah bertanya, gimana Israel, tugas sudah diselesaikan? Sudah Gusti. Tidak ada yang hidup? Tidak ada. Masih ada. Mana Gusti? Saya cari. Kamu sendiri itu belum mati. Kamu sendiri itu belum mati. Oh iya, siap mati. Ketika dia cabut sedikit-sedikit, ya Allah, ternyata sesakit ini. Tahu gitu saya lebih lembut lagi dengan nyawanya orang-orang Islam. Wis kasep. Iku ban Israel krungu ngaji, melu ngaji tafsir Ahad ngene iki rada alus padake. Ora ngaji sih bocah iku ya, ngenteni mateni wong. Nah, seperti itu. Seperti itu. Lalu kemudian singkat cerita, roh tadi masuk ke dirinya Nabi Adam melalui kepala. Dia lihat-lihat di kepala, nggak nyaman di situ. Lalu kemudian di kening nggak nyaman, di telinganya Nabi Adam nggak nyaman, di lesannya nggak nyaman. Kemudian turun lagi ke kakinya Nabi Adam, nggak bisa keluar dia. Roh tadi tidak bisa keluar. Kemudian kembali lagi ke pahanya Nabi Adam. Di situ terjadi suatu peristiwa fa'atisa. Lalu kemudian di saat itulah Nabi Adam ketika ruhnya sampai ke paha, Nabi Adam bersin. Qala lahu rabbuh. Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Qul alhamdulillahi rabbil alamin." Wahai Adam, karena kamu sudah bersin, bacalah alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu Nabi Adam melaksanakannya. Lalu jawabnya Allah apa? Yarhamukallah walida khalaqtuka ya Adam. Semoga aku Allah merahmatimu, menyayangimu, dan karena ini apa maksudnya? Rasa sayang inilah aku ciptakan kamu. Dasarnya mana? Wa rahmati sabaqat ghadabi Allah. Jadi Allah tuh ciptakan manusia itu memang karena bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Wal iyadzubillah, sekarang ada orang-orang yang ngapunten kebelanjuran pacarane sampai tiba zina, dadi dibocah. Akhirnya napa di aborsi. Wah, ini kan nantang ghadab Gusti Allah. Wal iyadzubillah. Hati-hati dengan pergaulan akhir zaman. Allah saja menciptakan Nabi Adam itu dengan rasa sukacita. Lah kok mereka orang mengaborsi juga dengan rasa sukacita. Ini model apa ini? Keluar daripada fitrahnya menjadi manusia. Lalu kemudian falam mantaha ila rukbataihi aradal wudu falam yaqdir.
Ketika si roh tadi hendak ke dengkul lah. Dengkul niku napa bahasa Indonesia nih? Lutut ya. Nah, lututnya Nabi Adam, dengkul itu tadi dengkul. Roh itu tadi hendak ingin bersemayam di situ, tapi tidak bisa. Falamma balagha qadamaihi wasaba. Akan tetapi ketika dia sudah sampai ke delamaane Nabi Adam, baru dia bisa tenang. Karena sebab roh sudah menyatu dengan hasil ciptaannya Allah berupa adonan tanah tadi, fasara basyaran lahman wadaman wa idhaman wa isaba. Karena sudah menyatu antara tanah dengan roh tadi, barulah ada daging, barulah ada darah, barulah ada tulang belulang, barulah ada otot dan lain-lain. Lalu kemudian summa kasahu min dhufrin yazdadu jasaduhu kulla yaumin fi kulli jasaduhu fi kulli yaum wa huwa fi dzalika mutawajj. Lalu kemudian Nabi Adam keluarlah yang namanya kuku, kuku jari jemari yang mana setiap hari pasti akan bertambah, dan itu juga harus dirumati. Nggih, rumatane pripun? Dijarno mboten, ya harus dirumati. Kalau panjang diketoki hari Jumat yang paling bagus ya. Kalau nggak bisa ya wis pokoke nyeleh ngene kancane piye carane tetep potong kuku. Minal fitrah itu termasuk bagian daripada kenyamanan manusia. Wong kok nyaman kukune dawa itu aneh menurut saya, apalagi kukune di gini kiri yang jentik. Itu kan buat cewek, tapi ya rasanya bokongnya itu oleh cewek. Kan gitu kan. Nah, itu aneh itu menurut saya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyatunya ruh dan jasadnya Nabi Adam menjadi satu, Allah ciptakan beberapa lubang di tubuh manusia yang mana kita bisa saksikan. Ada 2 telinga, fungsinya untuk mendengarkan. Ada 2 mata, fungsinya untuk melihat. Berapa jumlahnya? 4. Ada 2 lubang hidung, jumlahnya menjadi 6. Fungsinya apa? Mencium bau yang enak maupun bau untutmu. Lalu kemudian wafaman, ada 1 lubang lisan, fungsinya untuk berbicara. 7. Wahanak yajidu bihi ta'ama kulli syai'. Dan Allah ciptakan juga yang namanya apa? Tenggorokan yang mana dengan disitulah ketika kita makan bisa merasakan iki kasinen, iki pahit, iki obat, iki daging, gitu kan. Lalu waja'ala babaini fi jasadih wa huma qubuluhu wa duburuh. Dan kemudian yang terakhir Allah ciptakan 2 lubang lagi menjadi pelengkap, yaitu ada 9. Apa itu? Kubul dan dubur, kemaluan depan dan jalan kotoran besar. Yakhruju minha tafalu ta'amihi wa syarabih. Dari 2 tempat tersebut keluarlah kotoran-kotoran makanan dan minumannya Nabi Adam dan manusia. Wa ja'ala aqlahu fi dimaghi. Dan Allah jadikan akal niku jadi gini ya. Bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu agak berbeda. Kalau bahasa Arab itu mengatakan akal itu bukan otak. Akal itu adalah nurani ya, sesuatu apa istilah nurani ini? Senyawa atau sebuah rasa, tapi pusatnya itu ada gitu loh. Rasa itu kan nggak bisa digambarkan toh, ya. Rasa nyaman, ketika memeluk istri kok nyaman, itu kan nggak bisa divisualkan toh, kan gitu. Tapi rasa itu ada, itu makanya akal itu nurani. Lah tempatnya di mana? Di otak. Makanya wajah ala aqlahu fi dimaghi. Allah ciptakan kecerdasan seseorang itu di otaknya. Singkat cerita, otak niku buatan akal, tapi dia adalah tempatnya akal, gitu. Singkat ceritanya seperti itu. Makanya nek onten titik noda sedikit saja di akal, di otak kita menjadi konslet, menjadi konslet, menjadi nggak beraturan. Ada beberapa kasus ketika di CT scan, wah ini ada noda-noda hitam Pak, makanya anak Anda stres. Nah, kalau Anda mungkin stres itu bukan karena itu, insya Allah ya itu penyakit berat, karena kakean utang ya, itu jelas itu. Wa syarahahu fi kulliyataihi. Dan Allah ciptakan ketamaannya, kerakusannya di ginjal. Kulliyataihi itu ginjal. Allah alam maksudnya bagaimana juga, pokoknya posisinya seperti itu. Wa ghadabahu fi kabidihi. Dan Allah
taruh rasa emosi atau rasa kemarahannya manusia ada di liver, wa syaja'atahu fi qalbih, dan Allah ciptakan keberaniannya di hatinya, wa raghbatahu fi ri'atihi, dan Allah ciptakan rasa senangnya di paru-parunya. Aneh toh? Rasa senang di paru-paru. Watak itu dah saking watak saya juga enggak tahu. Wa dhahkahu fi tihalihi, dan Allah ciptakan rasa tertawanya atau ya tertawa bahagianya itu di limpa organ perut yang terlibat dalam pengeluaran dan pembuangan sel darah di kebanyakan vertebrata dan membentuk sebagian daripada sistem imun. Wallahu alam. Ini di luar saya, bukan bagian saya, pokoknya saya hanya membacakan. Lalu kemudian wa farahahu wa huznahu fi wajhi, dan Allah ciptakan atau jadikan kebahagiaannya dan rasa sedihnya itu tampak di wajahnya. Ngoten lho. Jadi makanya kita tuh bisa tahu orang sedih itu dari wajahnya. Kita bisa tahu orang linglung juga dari wajahnya. Lola lolo kangen omah, kurang duit. Itu kelihatan. Gitu juga nek seneng, Masya Allah. Bar ngechat di bagian Allah. Bar ngechat bar ngechat cewek misalnya guyu walaupun pakai HP pondok misalnya. Enggak apa-apa ya. Duh mawon ya. Oh, terus kok guyu, wah ini bahaya nih, pasti pelajarannya gitu. Artinya Allah kasih tanda-tanda di situ, nah, gitu. Fasubhana man ja'alahu yasma' ila akhirih. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah ciptakan Nabi Adam dan anak keturunannya serumit itu, tapi kita bisa merasakannya. Padahal kita itu dulu apa? Inti sari padi tanah, bumi. Pokoknya bentuk menjadi kendi, jadi kendi kan aslinya gitu. Untung saja kita jadi manusia. Lalu kemudian setelah Allah sudah menyatukan ruh dan jasadnya Nabi Adam menjadi satu, tinggal pembahasan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah bercerita tentang transfer ilmu atau ilmu yang diterima oleh Nabi Adam dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan para malaikat kalah sebab Nabi Adam punya ilmu dari Allah. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وآخرنا أتقياء عونا ما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتم علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله عدد غش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.